Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Muhammad Irfan Maulana. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang IP address dan juga subnetting. Untuk pembahasan kali ini saya akan lanjut ke pembahasan seputar subnetting ya teman-teman. Karena di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang IP address. Subnetting itu adalah sebuah teknik untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Jadi subnetting ini adalah sebuah metode atau teknik untuk memecah jaringan utama atau network ya teman-teman, untuk membagi ke beberapa subbagian jaringan ya, atau subnet gitu yang lebih kecil gitu. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengoptimalkan alokasi IP address ya, atau menghemat IP, terus mengurangi kepadatan lalu lintas atau broadcast ya, mengurangi broadcast gitu. Jadi kepadatan lalu lintas itu bisa diminimalisir oleh teknik subnetting agar si lalu lintas tidak terlalu padat gitu. Terus untuk meningkatkan keamanan jaringan juga gitu. Jadi subnetting itu bisa meningkatkan keamanan jaringan, atau ketika kita membuat sebuah jaringan dan kita melakukan teknik subnetting terlebih dahulu, itu akan mempermudah atau meningkatkan keamanan jaringan gitu. Terus juga mempermudah manajemen jaringan. Nah, pada teknik subnetting ada dua metode atau dua cara ya, yang dimana dua cara tersebut itu biasa digunakan pada saat ini gitu, atau pada teknik subnetting. Yang pertama ada CIDR atau Classless Interdomain Routing. Ini sebuah metode yang digunakan untuk mengalokasikan alamat IP dan merutekan lalu lintas jaringan secara lebih efisien. Nah, metode ini menggantikan sistem kelas A, kelas B, dan kelas C yang lamanya, atau IP kelas full ya, yang sering mengakibatkan pemborosan alamat IP gitu. Jadi seperti yang sebelumnya kita bahas gitu, untuk CIDR atau Classless Interdomain Routing itu merupakan teknik untuk menentukan alamat IP atau pengalokasian alamat IP itu berdasarkan prefix gitu. Nah, adapun rumusnya di sini ya, bisa kalian lihat. Untuk rumus yang ada pada CIDR yang bisa kita gunakan itu, ketika kita ingin menentukan suatu prefix yang total IP-nya ada berapa gitu, kita tinggal menggunakan rumus ini. Misalkan kita ingin menentukan /30 misalkan. Nah, di rumus tinggal kalian masukkan ya. Di sini kan rumusnya 32 dikurangi angka CIDR atau prefix sama dengan N gitu. Terus nantinya 2 pangkat N sama dengan total IP yang ada pada prefix tersebut atau CIDR tersebut gitu. Nah, kenapa di sini 32? Itu karena IP versi 4 itu kan ada 32 bit ya, teman-teman. Jadi 32 dikurangi 30 sama dengan 2 ya, teman-teman. N-nya itu 2 dan 2 pangkat 2 sama dengan 4 gitu. Jadi total IP-nya itu ada 4 pada prefix 30. Dan biasanya itu dikurangi 2 ya teman-teman, untuk broadcast address dan network address. Nanti kita bahas pada teknik VLSM ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita kurangi 2, itu hasilnya 2 IP address yang dapat digunakan dari total 4 ya teman-teman. Seperti itu untuk secara garis besar dari CIDR. Oh ya, di sini bisa kalian lihat ya, untuk CIDR ya, ada dari yang biasa digunakan itu dari /9 sampai /30 gitu. Bisa kalian lihat di sini juga ada subnet max-nya. Nah, di sini itu merupakan bilangan desimal ya teman-teman. Nilainya itu dari 0 sampai 255 seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, yang nantinya itu biasanya pada teknik subnetting itu harus tahu atau paham untuk mengubah bilangan desimal ini ke bilangan biner, karena pada penghitungan itu tidak menggunakan bilangan desimal, melainkan menggunakan bilangan biner gitu. Adapun teknik selanjutnya atau teknik VLSM. VLSM ini mempunyai kepanjangan yaitu Variable Length Subnet Mask. Nah, ini tuh adalah teknik subnetting yang memungkinkan pembagian blok IP address menjadi beberapa subnet dengan ukuran panjang subnet mask yang berbeda-beda gitu. Jadi
Hal tersebut ini bertujuan agar jumlah IP dalam setiap subnet disesuaikan secara pas dengan jumlah perangkat atau host ya teman-teman yang membutuhkannya gitu. Jadi kita tuh menentukan sebuah beberapa sub gitu. Di sini bisa kalian lihat yang ditentukan itu biasanya ada subnet mask, network ID atau IP network, terus IP broadcast atau broadcast ID, dan juga range IP ya. Nah, yang pertama itu ada host. Host ini yaitu menentukan ukuran subnet mask agar alokasi IP tidak mubazir gitu. Jadi ketika kita melakukan subnetting dengan metode VLSM, kita menentukan host. Terus kita juga menentukan subnet mask-nya ya teman-teman, atau traffic-nya gitu. Nah, subnet mask ini itu menentukan batas maksimal perangkat yang dapat ditampung oleh suatu jaringan gitu. Sama seperti halnya tadi pada teknik CIDR gitu. Jadi biasanya untuk menentukan subnet mask itu menggunakan teknik CIDR. Nah, selanjutnya itu menentukan network ID atau IP network, yaitu berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas subnet atau jaringan lokal. Nah, network address ini adalah pengenalan unik atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat atau node agar dapat berkomunikasi dalam suatu jaringan komputer gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, untuk network ID ini sebagai tanda pengenal suatu subnet atau jaringan lokal pada perangkat ya. Biasanya itu perangkat router. Nah, selanjutnya ada broadcast ID. Broadcast ID ini adalah alamat IP khusus ya yang digunakan untuk mengirim data secara serentak ke semua perangkat host yang berada dalam satu jaringan atau subnet yang sama gitu. Jadi broadcast ini bertujuan untuk mengirim pesan atau data secara serentak ke seluruh perangkat dalam satu subnet. Nah, yang terakhir itu biasanya kita menentukan range IP-nya atau alamat yang diisi secara otomatis ya atau statik ke perangkat jaringan komputer gitu. Jadi range IP ini merupakan jumlah atau alamat IP misalkan dari 10.0 sampai berapa gitu, 10.255 misalkan ya, seperti itu. Nah, untuk cara menentukannya kita lanjutkan ya di kesempatan selanjutnya. Kayaknya mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.